Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang masalah penerapan ekonomi fungsi non-linier yang biasa kita bahas tadi. Yang kita bahas kemarin tentang mengenai fungsi kuadrat. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Kemarin kita membahas tentang masalah lingkaran, potongan elis, hiperbola maupun potongan parabola. Itu fungsinya sebenarnya agar kita mengetahui permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam teori ekonomi mikro. Nanti kalau adik-adik belajar tentang ekonomi mikro, kita sebenarnya ini sedang belajar tentang masalah matematika terapan untuk ekonomi, di mana ilmu ekonomi itu tidak lepas tentang teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar itu maksudnya apa? Bertemunya ini, di mana kuantitas barang yang ditawarkan, S itu supply atau yang ditawarkan, D itu adalah barang yang diminta. Di mana pertemuan antara permintaan barang dan penawaran barang itulah yang dinamakan titik equilibrium atau titik keseimbangan, di mana pada bertemunya jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Nah, itulah yang dinamakan keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini biasanya dirumuskan dengan QD dan QS. Nah, di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran. Ini adalah titik keseimbangan atau equilibrium. PE ini adalah harga keseimbangan dan QE adalah jumlah keseimbangan. Analisis pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linier. Sama seperti pada pertemuan yang keempat. Pajak atau subsidi menyebabkan harga jual yang ditawarkan oleh produsen berubah. Itu sudah dijelaskan ya. Fungsi permintaan akan satu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS min 8 plus 2P. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, ini. Seperti di pertemuan 4 ya, caranya sama saja. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10,3. Dengan harga 3, maka permintaan barang berjumlah 10. Jika misalkan terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi, pajak ini dikenakan pada ini penawaran. Dikenakan pada produsen. Akhirnya berubah P-1 karena dia akan mengurangi tingkat permintaan satu barang. Seperti ini. Dari persamaan inilah berubah menjadi persamaan yang kedua. Dengan rumus ABC diperoleh P1 3,63 dan P2 min 2,3. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Berarti yang dipakai hanyalah ini. Dengan memasukkan P 3,6 ke dalam persamaan Q dan Q diperoleh Q sebesar 5,82. Jadi dengan adanya pajak P,
maka berubah harganya menjadi 3,63 dan GI yang awalnya 10 tadi berubah menjadi 5,82. Tapi namanya barang tidak bisa koma, maka kita bulatkan saja menjadi 3, dan 5. Nah, tadi kita sudah mempelajari rumus ABC ya, di mana min B plus X1-nya ya, plus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini menggunakan rumus ini. Gunakan rumus ini, di mana A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 25. Nah, kita gunakan, akhirnya ketemu ini. Oke. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang. Sama saja seperti pertemuan yang keempat, di mana tingkat pajak konsumen itu PE-nya adalah sekian. Nah, P awal itu sebelum pajak itu adalah ini P setelah pajak ya. Ini ada tandanya apostrof atau petik atas, itu maksudnya adalah harga setelah pajak dan harga sebelum pajak. Maka yang diterima pajak oleh konsumen sebesar 0,63. Pajak yang diterima oleh produsen itu sebesar 0,37. Jadi secara garis besar produsen ini membebankan pajaknya lebih besar ke konsumen daripada produsen. T QE ya, permintaan atau pendapatan pajak terhadap suatu barang itu 5,81 kali 1. Nah, penerimaan pajak T besar ini adalah penerimaan pajak nasional atau pajak negara. Jadi negara mendapatkan penghasilan 5 dari penjualan barang. Fungsi biaya, selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata, average cost, dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau yang dikeluarkan, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Nah, nanti akan dijelaskan dalam teori ekonomi mikro. Nah, biaya tetap ini rumusnya adalah fixed cost. Ya. Ini ditandai dengan konstanta. Ya, biasanya kalian memahami K atau A plus BX. Nah, A ini adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah titik penggal. Ini adalah B-nya. Itu biasanya kita pahami tentang masalah fungsi kemarin ya, fungsi linear kemarin. Nah, A inilah yang dinamakan biaya tetap. Di mana variabel cost-nya ini tergantung dari sininya, variabel cost. Penambahan setiap variabel. Biaya total adalah fixed cost ditambah variabel cost atau K ditambah variabel barang. Biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Nah, ini fixed cost dibagi kuantitas atau jumlah barang. Biaya variabel rata-rata adalah variabel cost dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Biaya rata-rata adalah seluruh pengeluaran yang dibagi terhadap jumlah barang atau AFC ditambah AVC. Biaya marginal delta C kita dikurangi delta. Delta ini adalah biaya setelah penambahan biaya awal dan biaya setelah. Delta ini.
Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik atau fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini. Biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan A X kuadrat plus B X plus C. Ingat ini. Minus ya hasilnya. Fix cost sama dengan A Q kuadrat min BQ dan fix cost sama dengan cost. Seperti ini ya rumusnya. Ya total merupakan fungsi kubik. Nah, ini fungsi kubik total cost atau biasanya ditulis dengan total cost itu bisa ditulis dengan TC total cost. Oke, lanjut. Contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh perusahaan persamaan. Nah, persamaan ini. Ya, hitunglah. Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Oke. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, biaya minimum terjadi pada kedudukan parabola tadi rumusnya di pertemuan yang kelima untuk melihat titik ekstrim parabola itu adalah min B 2A. Min B 2A di mana B-nya adalah min 24 dan A-nya adalah 2. Oke. 2A. Kenapa kok 24? Min B ya, per 2A karena tadi B-nya adalah min 24 per 2A-nya berapa tadi? 2-nya 2. Nah, 2. Makanya 24 per 4 sama dengan 6. Nah, besar C minimum untuk satu fungsi itu adalah 6. Maka bisa disubstitusikan. Nah, jadi biaya minimum untuk satu fungsi 2x kuadrat min 24x plus 24 sama dengan 30. Jadi biaya minimum perusahaan itu minimal harus memenuhi syarat sebesar 32. Atau C minimum dapat dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola. Bisa juga seperti ini. Oke. Selanjutnya pada Q sama dengan 6. Fixed cost-nya adalah 102. Fixed variable cost ya. Variable cost-nya bisa dilihat 2x kuadrat sama dengan variable cost-nya sebesar 2q kuadrat. Tinggal masukkan saja. Average cost-nya itu rumusnya adalah fixed cost total cost dibagi Q. Berarti 30 di 6. Ya, tadi Q-nya kan 6. Total cost-nya adalah 30. Average cost-nya fixed cost dibagi Q. Ya, fixed cost-nya adalah ini. Variable cost-nya adalah min 72. Maka average variable cost-nya sekian. Average fixed cost-nya adalah fixed cost dibagi Q. 102. Kenapa kok fixed cost-nya 102? Fixed cost tadi adalah konstanta atau A. Nah, sedangkan tadi 2x kuadrat
2 bersamaannya 2e kuadrat min 24Q plus 102. Nah, fixed cost ini adalah konstanta, sedangkan konstantanya adalah 102. Jadi fixed cost-nya adalah 102 kalau kalian kurang paham tadi. Jika Q sama dengan 7 dan C adalah 2, total cost-nya adalah 32. Marginal cost-nya adalah average cost dari 32 dan 30. Jika C-nya 2. Nah, jika kalian ingin memproduksi satu barang dari 6 meningkat ke 7, 7 di mana 6 ini total cost-nya adalah 30, maka untuk menaikkan produksi kalian satu buah saja kalau sebesar 7, kalian membutuhkan ya total 32. Nah, makanya biaya marginalnya untuk menambahkan 32 ini membutuhkan sebesar 2. Oke. Fungsi penerimaan. Penerimaan total itu adalah revenue. Total revenue. Biasanya total revenue atau R saja. Di mana total revenue ini adalah jumlah barang dikalikan harga barang. Nah, sedangkan penerimaan rata-rata itu adalah rata-rata jumlah total pendapatan dibagi jumlah barang. Penerimaan marginal di mana perubahan total revenue 2 kurangi total revenue 1, di mana ada perubahan Q2 kurangi Q1. Oke. Contoh ya. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P. Harganya itu adalah 900 min 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan. Oke. Tadi dirumuskan bahwa perusahaan itu memiliki fungsi 900 min 1,5 Q. Ingat, produsen atau barang yang ditawarkan sifatnya seperti ini ya. Jika Q 200, maka Q 200 dimasukkan saja ke sini. Nah, dimasukkan saja. Oke. Ya, terus temukan.
tadi dimasukkan ke rumus 9 soal sini. Akhirnya didapatlah harga sebesar 600. Harganya 600 untuk sebuah kuantitas suatu barang total 200. Jika Q 250, R-nya adalah, nah tinggal tambahkan saja. R itu adalah berikut. MR adalah perubahan dari ini kurangi ini. Perubahan dari Q2 dan ini adalah Q1. Besar ini. Dari 250 kurangi 200. R ini ya. Maaf, ini R, ini R1, ini Q1, Q2, Q1. R-nya adalah 1. R maksimum adalah mana min B-nya adalah 900, 2A-nya adalah min 3, yang 300. Laba maksimum suatu perusahaan tadi adalah 300. Besarnya R maksimum adalah Q maksimum ya, ini Q harus dijual, maka hasilnya adalah ini. Keuntungan ya, kerugian dan pulang pokok. Tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan pulang pokok sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran ya. Impas ya. Ini impas maksudnya. Impas. Nah, area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kiri kanan mencerminkan keadaan rugi. Nah, di mana rugi ini total pendapatannya itu lebih besar daripada biaya. Dan dikatakan untung jika pendapatannya itu lebih besar dibandingkan biaya. Selanjutnya, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Nah, hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. Nah, ini. Profit itu adalah lambangnya P, di mana R kurangi total cost. Nah, ini adalah R-nya. Nah, ditemukanlah P sebesar min 0,25 Q pangkat 3 plus 2,9 Q pangkat 2 plus 13 Q min 20, di mana Q sama dengan 10 dan P adalah, nah, tinggal masukkan saja, tinggal masukkan saja. Nah, maka dia akan mendapatkan keuntungan jika dia dapat menjual 150 barang. Maaf, dia akan mendapatkan keuntungan 150 jika dia menjual 10 unit. Jika dia menjual 20 unit, maka dia akan mendapatkan kerugian malahan sebesar kurang lebih 60.
Nah, ini terusnya tinggal dikerjakan saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.